Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bihadha surur fa'ammal hana wal hubur. Fasubhanahu wa ta'ala min ilahin allafa bainal qulub wa wasala bainal muhibbi wal mahbub. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa ashabihi atibba'il qulub. Amma ba'du. Para habaib, para masyayikh, para kiai-kiai, para asatidz yang saya muliakan, para hadirin hadirat yang saya muliakan. Pertama kali saya panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Di mana kita semua sampai detik ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa diberi tetap Islam dan iman, diberi hati yang lapang, diberi ni'mah sihah wal afiyah, diberi kesempatan waktu untuk bisa bersama-sama berkumpul dalam ini majlis, yaitu majlis zikir kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, majlis untuk mendekatkan diri agar sampai di sisi Allah dan dicintai, diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersamaan dengan itu, dengan majlis Hadratin Nabawiyah fi zikri maulidi khairil bariyah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sekaligus majlis kirim doa kepada segenap guru-guru kita dan pada segenap kedua orang tua kita dan segenap arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fi jami'il jihad. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, di dalam Al-Quranul Karim Allah telah berfirman, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun, yang artinya kita diajak untuk berzikir kepada Allah. Bila kita berzikir kepada Allah, maka Allah akan membalas zikir kita. Terserah kita bagaimana kita pada saat berzikir kepada Allah. Kalau kita ingat dengan dosa kita dan mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan kembali mengingat kita dengan pengampunannya. Bila kita ingat kepada Allah dengan kasih sayangnya, maka Allah akan menjawab kita dengan kasih sayangnya. Selanjutnya yang nomor 2, Allah Ta'ala memfirmankan, washkuruli wala takfurun, bersyukurlah, bersiap hatilah untuk menerima kenyataan-kenyataan hidup dan kehidupan ini dari Allah. Wala takfurun, jangan sampai hati kita ini terdinding untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi yang paling mudah, jangan merasa senang. Jangan lagi mau bercerita, malu dong. Ya, kadang-kadang gak sengaja ngomong sama orang. Gimana gua nih ya? Alah, gua banyak berbuat dosa nih kemarin begini-begini. Ngapain? Nah, nggak bakalan teman kamu mau berdoakan, nggak mungkin mau mendoakan kok.
hanya merupakan satu cerita begitu aja, iya. Kadang-kadang malah dicaci maki kita. Lo sih biasa, malah dulu gue lihat gitu-gitu terus tuh. Ya, hati-hati nih. Disimpan aja, saya malu. Ini tidak diridhoi oleh Allah. Insya Allah besok akan ditutupi oleh Allah. Kalau ditutupi oleh Allah dengan kebesaran rahmat Allah, kita akan diampuni oleh Allah. Jangan dikasih tahu deh maksiat itu kepada siapapun. Sekarang sih na'udzubillah, pamer, maksiatnya dipamerkan, dosanya ditunjuk-tunjukkan. Ya, coba lihat di TV-TV itu, sampai tentang pribadinya, keluarganya, nggak ada malunya. Ya, apa aja di TV sekarang itu, coba kalau dilihat itu, sampai ada ngomong-ngomong apa itu apa? Ada judul apa? Kiss, gosip, terus ada lagi apa lagi itu apa? Check and recheck. Tapi nggak pernah ngecek dirinya dia. La haula wala quwata illa billah. Ini udah nggak punya malu semua ini. Apa penyakitnya orang nggak punya malu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza lam tastahyi, fasna' ma syi'ta." Kalau kamu sudah nggak punya malu, dilepas oleh Rasulullah, tidak akan mendapatkan satu petunjuk dari Rasulullah. Susah untuk kita bimbing. Udah nggak punya malu, kata Rasulullah, terserah kamu mau berbuat apapun. Ini dibuat suatu kebanggaan. Hati-hati. Kadang-kadang menceritakan tentang keburukan, kekurangan keluarganya. Na'udzubillah. Makanya saya bilang itu bukan selebriti itu namanya. Silit bread. Ya, hati-hati, jangan dilihat dalam posisi sekarang. Saya ngomong begini kalau memang kita menyadari punya iman dan akan kembali kepada Allah. Kalau nggak menyadari ya monggo lah. Sudah? Yang nomor 2, ya, orang itu tidak berzikir kepada Allah, tapi hanya membaca zikir kepada Allah. Wa yadulluna 'ala Allah bi a'malihim fis syari'ah wa yu'jibuna bi anfusihim. Begitu aktif, begitu konsekuen, begitu konsisten, begitu istiqomahnya di dalam ibadah kepada Allah, di dalam menghadapi perjuangan kepada Allah. Memang benar fis syariah, tapi apa yang dilakukan itu tidak membuahkan satu rahasia nur daripada Allah. Apa? Timbul rasa bangga, rasa sombong, merasa lebih daripada yang lainnya. Ini kira-kira banyak apa enggak? Kalau orang itu sampai kena penyakit rasa sombong, dalam hadis sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laulam tudznibu la khasyitu ma huwa akbaru min zalik. Lebih baik kamu berbuat dosa, tapi dengan perbuatan dosamu kamu akan ingat kepada Allah. Monggo, daripada kamu berbuat baik tapi sombong. Kapan mau bertobat? Ini kadang-kadang nggak terasa penyakit dalam ini. Ya, betul apa enggak, Bu? Begitu giat, begitu aktif sama lingkungan, sama kelompoknya, penyakit dalamnya nggak diperhatiin. Terus gimana orang-orang begini ini? Sudah akhirnya merembet penyakitnya. Wa yu'amiluna Allah fil alan bi khilafis sirri. Makin dinampakkan dirinya, makin ditunjukkan kekuatan kemauannya, tapi dalam kedudukan-kedudukan yang formal. Lagi duduk jadi pemimpin, lagi duduk jadi ini, jadi pengurus, jadi ini. Lagi nampak orang, dirasakan oleh orang, begitu semangat. Tapi begitu sembahyang sendiri dalam rumah, kadang-kadang pakai kaos oblong. Nggak makin berhenti. Betul, pakai serban ini, pakai imamah, sunnatul Rasul, sunat. Tapi kalau sudah pakai serban ini dipakai seorang panutan, seorang kiai, ustadz, masih perlu dipertanyakan. Apakah dia itu waktu sembahyang sendirian juga pakai seperti itu? Apa cuma di depan orang aja mau menunjukkan? Susah. Ya.
Kalau lagi formalitas aja, kalau lagi apa? Dinas ditunjukkan. Tapi begitu sendirian, udah tidak jadi pengurus, gayanya kayak wali. Lillahi ta'ala, nggak tahu lah, nggak ikut-ikut katanya. Aku ngikut aja lah. Kadang-kadang orang begini kalau udah jadi duduk, ya begini. Saya harus mengikut prosedur, mengikut aturan, jangan mempermainkan. Allah, ya kan ya. Mana kasih sayangmu sesama umat ini? Jangan sok lah. Kalau sudah menghadapi sama orang lain sok, barang sendirinya sendiri kepada Allah nggak sok. Ini yang kebanyakan itu begini. Jangan dianggap, ya kan? Al Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, beliau mengatakan, orang mencari ilmu itu lebih utama daripada orang sembahyang sunat. Bayangin. Tapi semulia-mulia kamu, kata Imam Syafi'i, sehebat-hebat kamu mencari ilmu karena Allah dan untuk ketujuan ke Allah, diminta oleh Imam Syafi'i, tolong ayyakuna bainaka wa bainallah al-khabi'ah. Ada suatu waktu tersendiri yang memang tidak ada apa-apa, hanya semata-mata kepada Allah. Memang perjalananmu itu semua ke Allah, memang ditujukan ke Allah. Tapi tolong, ada suatu waktu tersendiri hanya pribadi kamu sama Allah, nggak ada hubungan sama siapapun. Kadang-kadang banyak orang kena penyakit, sama aja lah. Saya begini juga karena Allah, saya juga begini juga untuk Allah, saya juga mengajak umat juga karena Allah, saya mengaji ngumpulkan umat begini juga karena Allah. Dianggap merasa cukup. Na'udzubillah. Bukan begitu. Apa kata Imam Syafi'i? Kullu ma dhahara linnas minal ilmi wal amal fahuwa qalilu jadwa fil akhirah. Ini kata Imam Syafi'i. Kalau ilmu kamu, kalau ibadah kamu, kalau perjuanganmu masih dilihat orang seperti ini dan dirasakan oleh orang, ya, apa kata Imam Syafi'i? Besok tidak akan banyak manfaatnya di akhirat. Bukan tidak baik, cukup baik memang. Tapi kebaikan itu sendiri akan menimbulkan satu pujian, akan menimbulkan satu pengangkatan dirinya. Seberapa kekuatan kita menghadapi semua ini? Jangan-jangan kehormatan kemuliaan yang kita terima di dunia ini hanya merupakan jannatun mu'ajjalah, merupakan surga yang didahulukan oleh Allah. Besok di akhirat tidak akan mendapatkannya. Man aradal ajilata ajjalnaha, kata Allah. Ini nggak sadar, orang-orang yang berjuang ini nggak sadar, diminta secara pribadi kepada Allah. Lah orang-orang seperti ini bakal kena penyakit apa? Bakal kena penyakit kalau nampak orang dirasakan orang semangat, tapi begitu sendirian kurang semangat. Ini yang ahlu qauli la ilaha illallah. Apa cukup orang begini? Gak cukup. Diperhitungkan akhirnya. Ya, semua perjuangannya, ibadahnya, mengajinya, apapun diperhitungkan dengan apa? Dengan ukuran duniawiyah, meleh-meleh. Ya kan? Kira-kira kalau orang itu hidup, memang hidupnya ikut mengajar, ya kan ya? Ini susah. Kalau nggak kuat ini susah. Ya, apalagi kalau penceramah misalnya. Ya, ada seorang ceramah dan hidupnya memang dari ceramah. Ya kan ya? Kalau memang tidak betul-betul kepada Allah, ya kan ya? Kira-kira dapat undangan 2, sudah hafal. Biasanya aku kalau diundang di sana dapat 100.000, kalau di sana 50.000. Kira-kira milih mana? Nah, coba. Hati-hati nih. Kedudukan saya di sana lebih dihormat, lebih dimuliakan. Hati-hati, bayaran ini hanya merupakan pembayaran ilmunya, yang besok tidak dapatkan pahala di sisi Allah. Apa terfikirkan?
Makanya kalau orang itu hidup dari ceramah, dari mengajar orang, kalau diamplopin, ya jangan dihitung, ya jangan dihitung, robek kasihkan bininya deh, gitu aja. Kalau sudah dihitung berarti bakar hitung. Kalau sudah hitung bakal peritu. Yang dibuat tukaran itu apa? Berbentuk ibadah, ilmu kepada Allah. Biasanya ini 100, sudah 50, males Biasanya di sana berkatnya besar, di sini kecil, sana aja lah. Ya, ini kira-kira hati-hati. Apalagi kadang-kadang itu diakatkan lebih dahulu. Ya kan ya, lo mau datengin siapa? Mau datengin ini, lo punya uang berapa salaman nih? Lo coba ditanyakan kepada kiainya, kiai, sampai diundang sini kiai. Siapa yang jemput saya? Wah ya, siapa yang ini saya? Siapa yang itu saya? Bilang gitu. Ya nanti insya Allah lah ya, nanti itu kumpul. Iya harus disiapkan semua itu. Ya monggo. Ya kan? Tapi kalau sudah mulai memperhitungkan, kadang-kadang ada sponsornya, kadang-kadang itu. Kalau sama ustadz ini sekian ratus ribu deh. Ada sponsor nggak kadang-kadang? Ini hati-hati begini ini. Ya kan? Nah kalau sudah ini terjadi, ada satu riwayat secara luas dari Al-Imam Abdullah Al-Antoki radhiyallahu an. Ada salah satu kiai, seorang alim, kelak di akhirat itu mau dimasukkan neraka oleh Allah, tidak mau terima. Kenapa aku engkau masuk ke neraka ya Allah? Saya ini siang dan malam tidak pernah pulang, selalu berdakwah kepada Allah, tidak pernah berhenti. Dijawab oleh Allah, siapa yang nggak tahu? Aku tahu, kamu memang kiai besar, kamu alim. Dari alim dan besarmu, kemanapun kamu tuh diikutin orang, kayak orang gendeng. Ya, coba. Begitu kamu masuk majelis, semua orang minggir, tersibak semua majelis, memberi jalan untuk kamu. Minggir-minggir barang najis lewat. Apa enggak begitu? Iya ya Allah. Apa tidak begitu? Betul ya Allah. Pada saat kamu dihormat seperti itu oleh umatmu, apa kamu menyadari bahwa itu rahmat dariku? Apa kamu menyadari bahwa itu pertolongan dariku? Tidak. Yang ada di dalam hati kamu, sepatutnya aku guru kamu, memang kamu begitukan. Malah kadang-kadang begitu tersinggung kalau tidak dihormat. Begitu sama guru. Apa enggak begitu? Iya ya Allah, habis surgamu. Telah kamu ambil dulu di dunia, neraka dulu. Ini diperangin, jangan dibiarin sayang. Jangan keenakan, harus cepat muter balik ini. Kalau enggak diputer balik, waqa'afir riya. Ya, sudah biar aja kamu dihormat. Ya Allah, apa sih antara dihormat dengan jadi tontonan itu sama kok. Betul apa tidak? Ya, dikerubung orang, wal mukarram dikerubung, tai pun dikerubung lalat. Ngomong harus muter dibalik, jangan keenakan. Ya ini. Jadi akan apa dengan ditunjukkan amaliyahnya, ditukarkan dengan kemuliaan duniawiyah. Orang yang begitu itu bagaimana akhirnya? Sakhitina li aqdarillah. Dia akan selalu tidak menerima apa yang telah diputuskan oleh Allah. Mau merekayasa dengan akalnya, tapi untuk kepentingannya sendiri. Kalau sudah begitu apa? Timbul iri hati. Kadang-kadang di antara kiai dan orang alim akan timbul. Memang syaratnya penyakit iri hati itu harus sama kedudukannya. Kiai sama kiai, ustadz sama ustadz. Nggak ada tukang becak iri sama kiai, nggak ada. Itu biasa. Ya, orang jual nasi goreng sama orang jual nasi goreng. Orang jual nasi goreng sama jual es akor. Dikira kiai itu nggak banyak penyakitnya. Oh, 7 tingkat neraka. Ya, ditetapkan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu an.
Ada kiainya semua di situ. Ayo, wahai kiai mau masuk kelas berapa? Ini mari dikaji. Kena ini kita harus ngerti. Ilmunya baik, ilmu itu bagus, tapi kita harus mengerti apa penyakitnya ilmu. Kalau nggak tahu penyakitnya jatuh dong. Ya, ini apa? Perbedaannya orang yang ahlu la ilaha illallah dengan orang ahlu qauli la ilaha illallah. Karena itu kalau kita ingin menjadi orang yang ahli zikir kepada Allah, seperti apa yang telah saya sampaikan tadi, bagaimana pada saat kita menghadap ibadah kepada Allah, dan bagaimana pada saat kita selesai ibadah kepada Allah, dan bagaimana pada saat kita berbuat dosa kepada Allah. Ini harus dikerjakan. Insya Allah kalau orang itu bisa mengerjakan ini, apa yang dikerjakan, baik itu ibadahnya, baik itu zikirnya, akan meraih rahasia dan nur daripada Allah, dan bakal jadi orang yang genah. Kalau udah genah itu selamat. Nggak ada ceritanya orang nggak genah itu selamat. Genah itu di mana? Nggak secukup secara zahir, tapi juga melalui secara batin. Satu sisi kita beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, bisa tunduk kepada Allah, tapi kadang-kadang kita nggak sadar ada satu sisi lain yang kita amalkan, yang kita kerjakan akan merusak ini semua. Ini nggak sadar. Ya, kadang-kadang kita terpukau oleh satu yang zahir syariat saja, yang merusak hama-hama wereng ini kadang-kadang nggak disadari ini. Ya, hati-hati ini. Ya, jadi apa? Secara ringkas kita ingin jadi orang ahlu la ilaha illallah. Kepingin apa enggak? Kepingin. Karena itu kalau Anda itu betul-betul kepingin, akan dijamin oleh Allah seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal. Kenapa? Begitu loh. Kenapa orang itu kok akhirnya mau meninggal baca la ilaha illallah kok masuk surga? Karena apa? Pada saat meninggal itu apa? Syahwatnya sudah hilang, keinginannya sudah mati, ya, sampai akhlak-akhlaknya yang buruk pun hilang. Yang ada itu hanya apa? Sungguh-sungguh takut kepada Allah. Loh, kesungguhan inilah, ya, yang menjadikan kita itu walaupun sebanyak dosa bagaimanapun, maksiat bagaimanapun, karena adanya kesungguhan, dibuka hatinya membaca la ilaha illallah, dakhalal. Sebaliknya, kalau kita beribadah berzikir bagaimanapun tapi kosong daripada kesungguhan, tidak akan meresap rahasia dan nur Allah di dalam hati. Begitu aja, sekarang begini, sekarang begitu. Waktu di Masjidil Haram menangis, menghadap Rasulullah menangis, tapi begitu mundur nggak nampak Ka'bah, sudah hilang nangisnya. Coba kenapa? Begitu ketemu ustadznya, begitu ketemu kiainya bisa menunduk, tapi keluar dari dalam majelis kiainya sudah lain. Diajak berzikir dengan gurunya, dengan ustadznya, bisa menangis. Begitu kembali ke rumah, bertemu keluarga, bertemu anak, kumpul dengan kesibukan urusan bisnisnya, sudah meluntur semua ini. Salah, saya nggak akan menyalahkan, tapi tolong dipertanyakan, ada apa ini? Ini thariqah. Ya, thariqah itu tidak menyuruh, tidak memarahi, tapi menanyakan, kenapa? Kok sampai terjadi seperti ini? Kenapa? Apa artinya ibadah zikir kepada Allah selama ini? Kok tidak bisa membuahkan buahnya ibadah dan zikir kepada Allah? Kita belum berbuah, apalagi bercahaya. Kita pertanyakan, kenapa? Yang salah itu apa janji Allah? Yang salah itu apa zikir ibadahnya? Apa orangnya? Yang salah itu orang. Sebelah mana? Sebelah hati. Ada apa? Di dalam hati ini ada apa?
Coba lihat dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hati itu ibarat tempat. Ala inna lillahi fi ardi awaniya, kata Rasulullah. Ingat, Allah Ta'ala itu mempunyai tempat di dunia ini, ya, yang mana tempat ini untuk menerima ilmu rahasia nur daripada Allah. Apakah tempat itu wahai Rasulullah? Wahiyal gulub, hati. Yang dari Allah itu baik, ilmunya baik, ininya baik, semua baik. Kenapa kok jadi tidak baik? Kenapa makanan jadi tidak kemakan? Karena tempatnya kotor. Ini masalah tempat, masalah hati yang kotor ini. Mau sekarang disaji makanan yang begitu enak-enak, tapi begitu mau disajikan, piringnya kotor. Mau makan nggak? Coba kita pertanyakan, bagaimana hati ini mendapat rahasia dan nur daripada Allah. Bagaimana hati ini bisa dicintai oleh Allah. Jadi thariqah itu jangan diartikan yang macam-macam. Untuk mempertanyakan ini, salahnya itu bukan cuma disuruh haram, berdosa, berini, beritu, neraka loh. Ini surga, begini ridho Allah, ini yang dimurkai Allah. Nggak begitu. Yang kita cari itu yang bisa mendorong, bukan yang bisa memberi pengetahuan, bukan yang bisa mendorong, bisa dekat kepada Allah. Ngomong tentang takut, bagaimana kita jadi takut. Ngomong tentang ikhlas, bagaimana kita jadi ikhlas. Ngomong tentang kita ikut cinta, bagaimana kita bisa cinta kepada Allah. Jadi dorongan yang kita cari, bukan pengetahuan, bukan. Gampang kok. Sekarang tuh pengetahuan itu setiap pagi sore masuk ke televisi kok. Ya, sudah subuh ada pengajian. Apa masih kurang? Itu banyak kok. Tapi kenapa nggak tergerak hatinya? Ada apa? Why? Ini thariqah. Ya, jadi paham ya. Jadi dalam hal ini semua apa? Secara ringkas kita ini ingin jadi orang ahlu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Fa insyaallah dengan berkah dan rahasia nur daripada Fatihah dan berkah daripada nur-nur rahasia-rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan guru-guru kita dan kedua orang tua kita, fa insyaallah semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah, dan akan membuka hati kita dan akan menuntun hati kita mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan membawa ridho dari Allah disertai husnul khatimah fi dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin bihaqqi wa sirri wa nuril Fatihah.